negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kantor Wisana Agama Kecamatan Rorkidul kedatangan Bapak Kasih Dimas Islam bersama Bapak Haji Mutarong beserta seluruh personil yang ada di Dimas Islam untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Yang alhamdulillah beliau merupakan kasih yang masih baru, sudah hampir setengah bulan, Baru ya. setengah bulan menduduki kepala seksi Dimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang sebelumnya Bapak Haji Endang Sutiana sekarang beralih mutasi ke bagian Kasubag TU Kementerian Agama. Kira-kira Pak Kasih Dimas Islam diadakannya monitoring dan evaluasi ke setiap KUA yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Garut yang jumlahnya 42 kecamatan kalau tidak salah. Untuk itu bagaimana, apakah sudah ada jadwal atau beberapa tim yang akan diterjunkan di setiap KUA? Nah, mohon untuk digambarkan atau dijelaskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konteks pembinaan dan monitoring itu karena memang salah satu dari tupoksi dari sesi Dimas Islam itu per 3 bulan itu harus diadakan pembinaan dan monitoring. Tentu poin-poin penting dari monitoring itu adalah menyatukan persepsi kembali apabila kemudian ada yang melenceng dari prinsipnya, kemudian ada yang kurang dalam pemahaman tentang regulasi dan sebagainya, ataupun ada sesuatu hal yang perlu kita dampingi, luruskan dan cari solusi penyelesaian permasalahan. Nah, jadi monitoring ini memang sudah terjadwal karena memang harus kita turun ke bawah, turun kepada bagaimana administrasi
kesiapan dari Kementerian Agama. Itu saja. Alhamdulillah baru saja sudah digambarkan maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi dari umat Islam ke setiap KUA. Memang itu dalam rangka untuk sharing dan untuk mengevaluasi sejauh mana tugas, peran dan fungsi apa yang dilaksanakan oleh KUA, terutama pelayanan dalam bidang pernikahan. Betul. Dan juga administrasi yang lain, yaitu mengenai administrasi keuangan. Dan bukan soal kepengurusan saja kan di Kalau itu ya, ada agama, penyuluh gitu. penyuluh agama itu yang secara kewilayahan pasti ada di kecamatan, gitu ya, kemudian di desa. Nah ini sama juga untuk para penyuluh. Jadi ketika mereka sudah di wilayah kecamatan yang ditentukan oleh kantor, bagaimana kegiatan kepenyuluhan agama itu, apakah berjalan atau tidak, atau ya belum jelas mereka ini dalam memformulasi sebuah kepenyuluhannya itu, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam merespon kebijakan dan program-program dari Kementerian Agama Kabupaten Garut. Contohnya mengenai sertifikasi halal ya. Jadi Garut itu tahun 2023 sebagai kabupaten yang terbanyak dalam sertifikasi halal itu tentu itu harus dipertahankan. Nah, bagaimana ya penyuluh itu dengan pembinaan ini diingatkan kembali bahwa ada tugas yang pendek ini dalam program ini mengenai sertifikasi halal. Salah satunya seperti itu. Dan penyuluh tentu harus bersinergi dengan seluruh pihak, dan kepala kantor urusan agama ini kan sebagai leadernya di tingkat kecamatan dan harus berkoordinasi dengan kepala kantor penyuluh itu. Jadi kegiatan kepenyuluhan itu tentu harus bersinergi dengan apa yang menjadi visi misi KUA gitu kan. Makanya saya sengaja seluruh KUA itu Pak harus bikin tagline ya, apa seperti ini Telkom Kidul ya, tagline itu cinta. Nah itu kan bisa menjadi sebuah bahan pembahasan bagi para penyuluh dalam berdakwah, apa itu cinta, pemaknaannya. Dan tentu nanti yang lebih paham kepala KUA sendiri kan. Nah, dan di Mas Islam sendiri punya tagline rukun ya, tagline rukun. Jadi rukun itu ramah, kedua kreatif, ulet, dan necis. Nah ini kenapa necis? Artinya necis itu kan stylish dan etis gitu, artinya berpakaian, berpenampilan itu harus stylish tapi etis. Nah kita jangan biasa sebagai penyuluh atau pemuluh gitu ya. Maaf mungkin dari sisi stylenya, dari sisi etikanya kurang pas dalam penampilan, maka ya coba kita pelan-pelan menyesuaikan. Setelah diadakan monep seluruh KUA se-Kabupaten Garut, apakah perlu dipandang ada pembinaan dari unsur penghulu, penyuluh staf, digiring diundang ke Kementerian Agama Kabupaten Garut dan diberikan sebuah pengarahan-pengarahan? Ya itu harus pasti karena itu tindak lanjut ya. Jadi dari nanti setelah kita lakukan pembinaan dan monitoring langsung ke lapangan, maka ada hal-hal yang harus segera perbaiki dari sisi administrasi apa. Nah, jarak. Jadi setelah hari ini saya kira target. Nah, 3 hari setelah ini apa yang menjadi kekurangan di target ini segera diperbaiki. Jadi hanya sampai 3 hari saja saya kasih waktu untuk perbaikan ya. Karena kalau tidak ada tindak lanjut perbaikan itu juga cuma pembinaan. Kita yang inginkan bahwa ada perbaikan yang signifikan, makanya batas waktu 3 hari. Setelah itu para pihak yang terkait soal perbaikan evaluasi maka harus ke kantor perbaiki apa bila perlu, kalau tidak ya nggak usah selesaikan di sini. Sehingga setelah 3 hari kemudian itu saya akan mengeceknya kepada Pak Kepala Kantor KUA ini sudah diperbaiki belum, itu yang kekurangan dan sebagainya. Kalau belum pasti ada pendampingan lagi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, apakah dipanggil stafnya atau ini. Dan memang ini perlu adanya sebuah pendampingan secara khusus terutama bagi para operator, kemudian bagi para pelaksana administrasi keuangan sebagainya di KUA ini. Kalau mungkin mereka
profesional dan harus ada memang. Makanya bisa dibagi wilayah ya, wilayah selatan, tengah, dan utara. Iya. Dikumpulkan Iya, para operator, memudahkan. memudahkan para operator, khusus para pengelola keuangan. Dan nanti kita akan turunkan dari bagian keuangan, dari Bimas juga ke sini. Ya, setiap tupoksi ya. Setiap tupoksi ya, langsung kita melakukan supervisi di sini. Alhamdulillah setelahnya saya langsung berdialog dengan Bapak Kepala Seksi Umat Islam yang mana kantor Urusan Agama Kecamatan Kidul saat ini sedang dikunjungi. Mudah-mudahan apa yang diterapkan oleh Bapak Kasih tadi ada guna dan manfaatnya, terutama bagi KUA Kecamatan Kidul yang sekarang sedang dilaksanakan monep, monitoring dan evaluasi. Sekian saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian. Bimas Kementerian Kabupaten Garut, rekan-rekan pemulung, rekan-rekan pemulung, dan rekan-rekan personel KUA Kecamatan Kidul. Alhamdulillah, wa syukur alhamdulillah, satu kebanggaan bagi kita kedatangan tim Monep dari Kasih Bimas yang dipimpin oleh Pak Kasih. Insya Allah pada hari ini selain monitoring kegiatan layanan KUA Kecamatan Kidul, tentu saja beliau sebagai orang baru di Kasih Bimas perlu ada pencerahan, silaturahmi dan lain sebagainya. Barangkali untuk meningkat proses kegiatan Monep ini, kami memberikan penghormatan kepada Pak Kasih untuk menyampaikan beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kepala Kidul dan rekan-rekan
maksudnya. Nah, jadi kira-kira kalau kantor KUA itu dalam pengelolaannya itu kurang begitu memberikan apa ya pandangan atau persepsi yang bagus, nanti ya pengadaan sendiri nantilah akan juga kena gitu, karena ada penelitian ya sama reporter yang seperti ini. Jadi pembinaan seperti ini juga dalam rangka kita saling mengingatkan, melengkapi, memperbaiki supaya ke depannya lebih baik. Saya yakin kalau begitu, kalau melihat secara infrastrukturnya ini ya memang kalau pemerintah sudah hadir ya serius kayak begini, kita bagaimana memanfaatkannya secara baik. Tadi Pak Naib banyak cerita kepala ini yang Karipal lokalnya ya di sini. Jadi luar biasa, artinya saya secara pribadi sangat mengapresiasi bahwa Pak Kepala ini sense of belongingnya terhadap kantor ini serta saling memilikinya itu tidak hanya sebatas pada jabatan yang sebagai kepala KUA ya yang pindah nanti kemajuannya, tapi tidak berpikir jangka pendek, tapi ada sebuah pemikiran paling tidak ada karya nyata di luar dari apa yang pemerintah mampu berikan infrastruktur ini. Tapi tentu ini yang menjadi ya Pak Kepala atau siapapun betul kalau yang jangka pendek hanya berpikir saya nawe di itu gitu ya, begitu ada apa lemari McFlap yang apa belebuk jadi betul kita sama-sama merevitalisasi sense kita terhadap sarana-prasarana yang ada saja. Karena di seksi Bimas juga sama, kita coba geser-geser itu nggak ada yang baru, itu cuma ngelapan lemari dikasih itu digeser-geser, paling beli-beli wallpaper yang murah sekali, yang mahal. Ya, artinya kita sama-sama untuk menciptakan ruang kerja kita itu aman, nyaman, dan betah. Betah dalam artian ya layak atau untuk ditempati, tidak seperti potret gudang gitu. Baik itu soal poin saya mengenai infrastruktur ini sudah cukup bagus. Ada tulisan cinta dan rukun ini sudah lama Pak. Setelah ada rukun di Bimas itu. Nah, jadi Cintanya? saya minta tagline KUA ya, tapi Bimas apa tagline-nya? Ya memang situ. Nah, rukun itu Pak Iwan ya. Nanti tanya ke Pak Ono atau Pak Aceh. Pak Aceh apa yang rukun? Ramah, ukhuwah, kreatif, ulet, Nyaman. Necis. Necis. Apa itu? Kata necis ya, apa necis? Coba usia itu nanti Pak Iwan dibikinkan setiap kecamatan wajib mensinergikan pemahaman tagline dari KUA itu dengan tagline yang ada di Bima, dan itu menjadi tema khusus atau tema yang baru untuk bikin konten di Bimas. Durasinya nggak selama 5 menit aja bikin konten, karena di Bimas itu yang saya sampaikan sudah saya pikir ini untuk ruang podcast, bukan podcast atau daya tinggi, buat bikin konten nih youtubernya. Terus melihat aja youtuber di orang yang Orang hulu. Nah, main ke sana kita sudah punya ruangan khusus yang representatif, markas dan tidak berblocking berbahasa atau data yang apa untuk jadi tempat konten. Nah, jadi nanti penyuluh agama itu wajib bikin konten yang ada temanya itu tagline-nya KUA masing-masing. Kalau belum paham kemana tagline-nya ya banyak. Penyuluh itu sendiri harus diskusi lagi dengan kepala KUA. Kalau baru bilang buka dulu ngobrol gitu. Ini apa Pak cinta itu? Banyak rukun. Kaji perspektif Islam tuh kajian dari hadis Qurannya itu kan bisa banget. Bikin 5 menit aja kontennya Pak Iwan. Waktunya supaya tidak mengganggu itu pada maghrib ya nyantai, tidak berisi. Dari tim humas siap membantu untuk dokumentasi dan pengeditan. Nah itu
silakan diviralkan di medsos akun masing-masing. Itu mau bershare ya dengan YouTuber bagus tuh. Jadi nanti kontennya itu 42 kecamatan. Jadi ketika dari konten per hari laporan Pak Iwan izin dulu boleh nggak di share di akun ya. Nanti di subscribe Pak Pinja. Subrek. Yang kayak subrek. Nah, jadi itu untuk penyuluh agama mengenai pemahaman teknologi itu supaya ada pemahaman yang lebih menyeluruh lagi kaitannya dengan teknologi yang ada di dunia. Yang kedua untuk penyuluh itu sertifikasi halal, walaupun kuotanya belum turun yang gratis itu, tapi diperkirakan bulan Juni akan turun kuota yang gratis itu karena kuota yang sudah habis. Jawa Barat itu tahun kemarin terbanyak. Nah, kedepannya ya pasti tahun depan, tahun ini berarti Garut harus terbanyak senasional. Ini kan berat bagi kita mempertahankan juara satu terbesar di terbanyak di Jawa Barat. Jadi harus paling tidak bertahan di posisi melalui penyuluh agama masih kene libur dan ini bahwa segala cara pemetaan UMKM, pemetaan kelompok usaha untuk sertifikasi halal yang masih menganggap bahwa program sertifikasi itu adalah sesuatu hal yang biasa saja dianggap, karena beda ya respon orang tuh beda-beda. Di QA aja yang baca cuma data, ini ada yang ngomong, ada yang perhatian tapi ngomong nggak mau komen, tapi bergerak aja. Ada yang responsif, ada yang sama sekali tidak. Ini kalau kita coba bisa mengukur dari perhatian penduduk terkait dengan sertifikasi halal. Dua poin penting itu poin waktu jangka pendek sampai saat ini mengenai kepenyeluruhan soal pemahaman tagline dan menjadi konten untuk dijadikan materi dakwah. Bisa dipilih menyapa itu Pak Iwan yang tampil itu pokoknya dari kecamatan mana, tagline-nya apa, bahaslah tagline soal itu kayak misalnya kerukunan. Jadi kan sudah ada jadwal di mana dikasih informasi mengenai tema yang harus disampaikan. Kemudian selanjutnya mengenai kepengumpulan itu dalam pengelolaan taraf cerai tujuh dan sebagainya itu secara tata kelola administrasi, Pak Ono, Pak Agus, dan Pak Aceh akan sama-sama mendampingi supervisi. Kira-kira kalau ada hal yang kurang sempurna atau belum beres, kita saling mengingatkan aja Pak Kepala yang sudah tahu saja ini apa jadi kekurangan pada hari ini kita perbaiki perbaikan depan. Contoh soal kemarin juga tanda tangan dari jadwal itu tanda tangan, tapi nah itu kan kita mengingatkan sebuah tanda tangan Pak Kepala ini jangan sampai jadi kekurangan kita. Nah, jadi soal pengelolaan itu tentu dari sisi pengelolaan administrasi sudah pada fase-fase di situ dan tinggal kami mungkin melihat contohkan apakah ada kekurangan atau belum sempurna, kita sama-sama perbaiki. Jadi kalau ada perbaikan dari Pak Agus atau dari Pak Ono atau Pak Aceh, ya mohonlah dari 2-3 ke depan mau ke kantor di mana perlunya ke kantor lagi. Karena saya minta evaluasi setelah ke lapangan itu, kalau ada perbaikan segera harus diselesaikan, jangan sampai lebih dari 3 hari itu harus sudah beres. Karena kalau dibiarkan ya nanti menumpuk pekerjaan itu tidak tahu ada tugas di mana lagi. Nah, kemudian yang terpenting ya tentu dari sisi tupoksi kita sebagai ASN, staf isinya ada yang perlu dipahami bahwa Pak Kepala kantor ini atau Pak Kepala Kawa ini naik itu sebagai leadernya di sini, termasuk penyuluh agama kalau secara hierarkis bertanggung jawabannya sebagai yang sensitivitas, tapi secara kewilayahan ada di kecamatan ya di sini contohnya artinya Kepala Kawa ini sebagai leadernya di kecamatan, wakil Menteri Agama yang langsung di masyarakat di tingkat kecamatan, sehingga harus dipahami bahwa dalam sebuah struktur birokrasi itu, budaya birokrasi, etika berorganisasi itu kita harus memahaminya
idol cinta udah selesai. Jadi ketika dia cinta sudah langsung akan kebuka sebuah pemahaman ya tagline ini berarti harus begini nanti mengingatkan visi-visi KUA itu sendiri. Termasuk kepala juga kalau mengingatkan Dimas gimana ini Dimas kok mengingatkan nggak rukun, tagline-nya rukun tapi nggak rukun. Nah itu kan sebuah yang apa namanya sekali tagline-nya rukun tapi tidak rukun. Nah itu diingatkan Pak Kasih rukun. Nah itu sudah kode itu kode bahwa di situ ada kebijakan. Baik Bapak sekalian itu saja nanti teknis Pak Agus, Pak Ono, Pak Aceh mau sholat dulu maka mau langsung maka baiknya sholat dulu ya. Nanti terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih yang telah menunjukkan beberapa pencerahan terkait visi kita, pemilu, dan rekan-rekan Islam. Tentu saja bahwa KUA ini adalah sebagai ujung tombak ya Pak Jono, tetapi bukan insya Allah dalam pelayanan Pak Kasih Telkom Kidul ini sudah kurang lebih 2 tahun ya. Jadi pelayanan ini pasti Pak Menlu walaupun hari Sabtu Minggu itu tidak ada batas waktu, mereka pasti bantu. Dan kedua terkait pendaftaran ini sudah hampir 90% masyarakat ya, tapi alhamdulillah masyarakat karena kita seringkali memberikan edukasi baik pemilu dalam pengajian bahwa masyarakat tahu bahwa pendaftaran itu bisa langsung. Terus yang selanjutnya bahwa Sanpras yang ada di kabupaten ini memang sudah diupayakan bagaimana bahwa personil yang ada di sini supaya bisa nyaman, sehat. Pak Kasih kelihatan di sini ada Pak itu bukan dari Bimas Pak, itu kearifan lokal. banyak di luar. Kalau lagi nyampe di sini ada hal yang lebih untuk kabupaten Gunung. Kita memiliki personal yang banyak Pak. Jumlahnya Hulu 3 orang dengan saya sendiri, terus Hulu Pak Ik, ada 2 Pak Jiwan, Pak Jakit sedang melaksanakan tugas di mana? Dinas Pertanian, Bintek, pendidikan. Terus yang ketiga adalah penyuluh ketiga Pak Ilham, Pak Denda, Pak Budiman sedang melaksanakan tugas mitra lansia. Itu setiap hari Selasa beliau datang ke lansia. Terus di sini juga ada Pak yang masih tertunda. Besok lusa mudah-mudahan dijadikan ASN Pak. Mereka sudah memiliki database ya, sejumlah 6 orang. Pak Suhud berdiri, beliau Pak dari Desa Kesamana. Yang kedua Pak Nugit, ini Pak dari Mekandari. Terus Pak Sadari dari Desa Saloko. Ya. Terus yang keempat Pak Ustaz Ahmad Burhanuddin, ini dari Salih. Ini Ulika dari JNK. Pak, Ya, lengkap Pak. Ini hadir ini dari desa. itu para Bapak dan Ibu barangkali stressing pada siang ini selesai saja. Mudah-mudahan ya, mengingatkan kita bahwa kesempurnaan itu hanya Allah. Kita hanya berupaya bagaimana kawasan bukit ini menjadi sempurna. Itu paling Bapak Ibu Saudara, baik. Wabillahi taufiq. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa berkhidmat untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai.
layani umat, membangun bangsa, ikhlas beramal jadi semboyan. Layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat. Alhamdulillah, saat ini saya kedatangan rombongan dari Kasih Dimas Islam, yaitu Bapak Kasih Haji Budi Sarong beserta seluruh personil di Dimas Islam untuk mengadakan monitoring dan evaluasi. Insya Allah setelah barusan diadakan sebuah pengarahan dan briefing seluruh karyawan hadir yang bisa memahami dan insya Allah mudah-mudahan diaplikasikan dalam tugasnya masing-masing. Sekian saja. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan. Layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan. Layani umat, membangun bangsa, ikhlas beramal jadi semboyan. Layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal
mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmah untuk umat, untuk perdamaian, Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan.